السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di subuh pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga menyempatkan diri untuk hadir ke masjid, ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh yang dilaksanakan dengan secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, karena banyak di antara umat Islam, umat manusia yang tidak menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Karena sebagian dari umat manusia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dua hal. Ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu Al-Fakir telah menyelesaikan yaitu bab yang kedua tentang keutamaan qiraah dan ahlul qiraah, yang mana di situ pada pembahasan yang pertama waktu itu langsung mengutip sebuah hadis yang mana isinya hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling ahli dalam membaca kitabullah Al-Quran.
Kalau misalkan dalam hal tersebut sama, maka yang lebih memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal demikian pun sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau misalkan masih sama lagi, yang lebih dulu masuk Islam atau yang lebih tua. Nah, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ketiga, yaitu al-babus tsalis fi iqrami ahli al-Qur'an wan nahyi an adaihim. Dalam redaksi yang lain, an idaihim. Pada bab ini At-Tibyan membahas tentang memuliakan ahli Al-Quran dan larangan untuk menyakitinya. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Siapakah orang-orang yang menyandang gelar ahli Al-Quran tersebut? Yaitu yang pertama, yang bibirnya tidak pernah kering karena membaca Al-Quran, yang tidak pernah bosan untuk selalu tadabbur tilawah Al-Quran, dan juga tidak pernah lupa untuk memahami isi-isi kandungan daripada Al-Quran. Sedangkan yang kedua, orang yang mengindahkan isi Al-Quran, entah dengan mengajarkannya maupun dengan mengamalkan isinya, sebagaimana ini sudah disebutkan pada pembahasan bab yang pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengatakan bahwasanya ketika kita belajar Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, maka kita termasuk sebaik-baik manusia. Sedangkan yang ketiga adalah para penghafal Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada dalam Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, melarang untuk menyakiti, baik itu dari lahir maupun batinnya. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kita menghafal Al-Quran, ada suatu hadis yang mengatakan bahwasanya ketika salah satu di antara kita hafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada penghafal Al-Quran itu untuk mengangkat 10 orang saudara, 10 orang saudaranya yang mana sebelumnya sudah dikategorikan untuk masuk dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan hal tersebut kepada para penghafal Al-Quran untuk mengangkat saudara-saudaranya yang dikategorikan telah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kali ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya langsung mengutip sebuah ayat, yaitu surah Al-Hajj ayat yang ke-32, wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Dan juga dalam ayat yang lain, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa yang melakukan apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ketika kita menghormati orang yang ahli Al-Quran dan tidak menyakitinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita pahala kebaikan. Karena terhadap orang penghafal Al-Quran, maka kita boleh iri terhadap orang yang menghafal Al-Quran, sebagaimana disebutkan
pada bab-bab sebelumnya, yaitu kita boleh iri terhadap dua hal. Yang pertama adalah orang yang berharta, yang mana menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang menghafal Al-Qur'an. Dan iri di sini bukan berarti dengki, akan tapi irinya adalah ingin sama seperti mereka. Bagaimana caranya kita sama menghafal, sama-sama bisa hafal terhadap kitabullah Al-Quran, dan lebih baik lagi kita menghafal sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita harus menghormati orang yang mengemban Al-Quran, tetapi di sini dalam tanda kutip jangan sampai kita memujinya dengan secara berlebihan. Takutnya yang dipuji ini menjadi sombong, sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan ketika ada seorang yang memuji kalian, maka taburlah debu ke mukanya yang memuji tersebut. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya larangan bagi kita untuk memuji yang secara berlebih-lebihan. Karena dengan kita melihat orang yang memuji kita, maka kita boleh menabur pasir kepada orang yang memuji kita tersebut. Maka dalam pembahasan ini memang sangat ketat sekali tentang pemujian dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dilanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala iqramah bis-sayyi'atil muslim wa hamilil Qur'an ghairal 'ali fihi wal jafi' anhu wa ikramu bis-sultan al-muqsit." Termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tiga yang termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama menghormati seorang muslim yang telah tua, yang kedua memuliakan penghafal Al-Quran dengan sepantasnya, tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak pula mengabaikan, dan juga yang ketiga adalah memuliakan pemimpin yang adil. Hadis ini hadis hasan yang diberikan oleh Abu Daud. Yang pertama adalah yang termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang muslim yang lebih tua. Karena pada pembahasan yang lalu pada bab yang kedua disebutkan bahwasanya kita harus menghormati atau mendahulukan orang yang memahami Al-Quran, memahami sunnah, dan kalau masih sama harus menghormati yang lebih tua, mendahulukan yang lebih tua. Dan hal tersebut bersama, kita harus menghormati orang muslim yang lebih tua, tidak menyakiti hatinya dan tidak pula menyindir sehingga sakit hati tersebut. Sedangkan yang kedua, kita harus memuliakan orang yang menghafal Al-Quran. Kita dilarang untuk menyakiti hatinya. Saya sangat senang sekali ketika ada salah seorang di antara kita, sama seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Karena orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diibaratkan sebuah utrojah yang luar dalamnya baik, dalam segi penyampaian agamanya luas sekali, sehingga pemaparannya juga enak didengarkan. Dan juga orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tapi dia penafsirannya luar biasa, itu sangat luar biasa sekali. Karena di antara kita, kalau misalkan ada orang yang seperti itu, maka kita harus dan wajib untuk menghormati hal tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Karena kenapa kita harus menghormati orang-orang yang ahli dalam Al-Quran? Karena di situ sangat besar keutamaannya.
Karena dengan kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersamai kepadanya, yaitu dua malaikat yang mulia, yang mana dengan alasan harus dengan fasih membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, harus membaca Al-Quran. Dan juga nanti di hari kiamat kita disuruh membaca Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di mana yang terakhir kita baca dalam Al-Quran tersebut, maka disitulah tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara kita harus sedikit demi sedikit membaca dan menghafal Al-Quran, karena sebagian besar sebagian besar di antara kita dengan Al-Quran tersebut maka sangat minim sekali untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih banyak masuk dalam Al-Quran, lebih banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Maka harus di antara kita, kalau bukan diri kita yang hafal Al-Quran, minimal anak-anak kita, karena sebagai tabungan akhirat yang dimana kelak akan membahagiakan kita sebagai orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Karena kita harus memposisikan menghafal Al-Quran itu sesuai dengan kedudukannya, sebagaimana diberikan oleh Aisyah, yang berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunazzalan nas manazilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Pernah ada kisah, ada dua sahabat yang mana di situ gugur dalam perang Uhud. Dua orang sahabat meninggal gugur dalam perang Uhud. Dan di situ ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kedua ini yang lebih banyak hafalannya? Maka salah satu sahabat itu menunjuk salah satu dari mereka, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mayat tersebut dimasukkan ke liang lahat. Begitu pula kita harus menghormati dan mendahulukan orang-orang yang menghafal Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Oleh karenanya kita sebagai umat manusia jangan sampai lelah atau malas ketika berinteraksi dengan Al-Quran, karena memang benar sekali di antara kita ketika menyentuh Al-Quran maka malasnya itu luar biasa. Akan tetapi ketika kita sudah menyicipinya, sudah terbiasa membaca Al-Quran, walau awalnya di situ sangat malas, maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk menikmati bacaan, menikmati tulisan, dan menikmati kalamullah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam harus sering-sering membaca kitabullah Al-Quran. Alhamdulillah, pada bab yang ketiga ini hanya ada 2 halaman, dan di situ pun hanya mengutip 3 hadis saja. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, yaitu bab yang keempat, dan di sini dibagi menjadi beberapa hal dan bahkan dibuat pasal-pasal dalam bab tersebut. Ini merupakan karangan daripada Imam An-Nawawi. Baik, sebelum diakhiri seperti biasa kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita agar supaya senantiasa untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, kalamullah, sehingga dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.